Oke Bray, Assalamualaikum. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Kang Hilman di channel Kang Hilman ID. Dan seperti biasa, tapi tidak biasa lagi. Kali ini saya tidak hunting kereta api dulu Bray, tidak mengecek-ngecek jalur kereta dulu karena saya akan sedikit memberikan sebuah tutorial walaupun sebelumnya saya sudah pernah memberikan tutorial-tutorial seperti ini seputar lowongan kerja di PT KAI. Dan untuk kali ini yang akan saya berikan penjelasan yaitu tentang rekrutmen di PT Reska ya atau Reska Multiusaha yaitu anak perusahaan dari PT KAI ya. Seperti biasa kita harus membuka atau login dulu di karir.reska.id. Cara registrasinya sudah saya buatkan di video-video sebelumnya atau bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ya. Tinggal klik saja linknya, nanti ada tutorial cara registrasi, perubahan akun, atau pokoknya mah dari registrasi sampai akhir itu ada di kolom deskripsi, tinggal dilihat saja. Dan untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan sebuah tutorial masalah yang sering ditanyakan di dalam video-video saya sebelumnya mengenai hal-hal tentang ada masalah misalkan salah pengetikan ataupun cara mengupload jenis dokumen. Nah, di sini saya langsung saja ya, sudah ada di tampilan riwayat pendidikan. Untuk data-datanya, riwayat pendidikannya kebetulan saya sudah mengisi sampai beres ini, tapi saya belum klik save ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit dari atas. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman semua salah dalam proses pengetikan, pengisian datanya itu nanti akan ada masalah seperti alfanumerika ataupun salah pengisian nilai dengan menggunakan angka atau apapun. Intinya saya akan jelaskan dari awal Bray. Nah, di sini untuk jenjangnya ada D3, ada SMA dan S1 ya, tergantung permintaan dari lowongan kerjanya, klasifikasi kalian juga, terakhir pendidikan kalian itu apa. Nah, kemudian untuk sekolah institusi itu hati-hati untuk teman-teman semua yang sekolahnya menggunakan angka strip, diharapkan tanda stripnya itu diganti dengan spasi. Kalau misalkan teman-teman semua menggunakan tanda strip atau garis ya, itu nanti akan ada laporan dari tim verifikatornya bahwa ini alfanumerik. Jadi tulisannya itu hanya berupa huruf saja, tidak ada simbol lain apapun. Jadi itu permasalahan yang pertama ya. Jangan menggunakan strip kalau misalkan ada teman-teman sekolah yang sekolahnya menggunakan kata strip sepertinya sekolah tinggi Al strip Gozali. Jadi cukup saja Al spasi Gozali seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jurusannya silahkan diisi sesuai jurusan yang ada di sini dan sesuai dengan ijazah teman-teman semuanya. Kemudian masukkan kotanya juga, tahun lulusnya, hati-hati jangan sampai salah, nanti tim verifikator akan mensinkronkan jenis file yang teman-teman unggah dengan catatan teman-teman semuanya. Kemudian untuk nilai rata-ratanya itu satu huruf saja, misalkan nilai rata-ratanya 80 cukup dengan angka 8 saja. Kalau misalkan untuk IPK menggunakan tanda titik, jangan sampai menggunakan tanda koma. Misalkan 3,4 IPK-nya tinggal masukkan saja 3,4. Untuk akreditasinya sesuaikan dengan sertifikat akreditasi teman-teman semuanya di sekolah masing-masing. Kalau misalkan A tinggal A, B tinggal B, C tidak mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai salah penulisan kata huruf per hurufnya. Begitupun angkanya. Kalau misalkan salah nanti sistem tidak bisa menerima ya, khususnya yang alfanumerik itu. Jadi dikhususkan penggunaan katanya tidak menggunakan simbol apapun selain huruf dari A sampai Z. Jadi permasalahan alfanumerik itu yang pertama ya, hilangkan tanda stripnya kalau misalkan sekolah teman-teman semua menggunakan kata Al Gojali contohnya ya, Al strip Gojali itu stripnya ganti diubah menjadi spasi, jadi Al spasi Gojali, jadi seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang kedua tadi sudah dijelaskan secara berulang tentang nilai, hati-hati itu harus betul-betul. Nah, setelah teman-teman semua melakukan pengisian riwayat klasifikasi pendidikan seperti ini, hal permasalahan yang kedua, teman-teman semua kadang suka langsung mengklik next ya, yang tanda hijau itu tuh. Nah, setelah pengisian seperti ini, diusahakan klikkan save seperti ini. Jadi untuk menyimpan terlebih dahulu
riwayat pendidikannya ke bagian kolom yang ada di bawah seperti ini. Nah, saya sudah mengisikan klasifikasi kedua saya yang lulusan D3 sudah tersimpan ya di bawah. Sudah mengklik save. Kalau misalkan teman-teman semua melanjutkan dengan next seperti ini, nanti ketika pemilihan jenis dokumen, upload dokumen di sini itu tidak akan muncul, hanya akan ada script. Karena saya sudah mengklik simpan, kemudian next, di sini nanti ada pilihan. Nah, untuk permasalahan ketiga, untuk upload CV. Saya di sini hanya ingin mencontohkan untuk upload dokumennya yaitu CV ya. Untuk KTP silakan berbentuk JPG dan yang lainnya ikuti aturan saja. Berapa maksimalnya, jenisnya apa. Nah, di sini saya memilih untuk upload CV. Nah, kemudian tinggal cari CV-nya yang sudah disiapkan sebelumnya ya, teman-teman. CV itu kurikulum vitae kan, atau daftar riwayat hidup yang sudah teman-teman buat secara indah ya. Harus indah, harus bagus dibuat. Nah, setelah seperti ini, ada sukses ya, sudah terunggah otomatis. Tinggal kita save saja, kita simpan saja di sini sampai muncul CV-nya di bawah kolom. Kita tunggu. Mohon maaf jika terlalu cepat ya, karena ini saya butuh durasi juga. Supaya teman-teman semua tidak bosan juga kalau misalkan saya berbicaranya secara lambat. Kita gaskan saja. Karena kebetulan ya untuk lowongan kali ini hanya 2 hari lagi sampai tanggal 26 November ya. Ada satu lowongan lagi di PT Reska Karir ini ya, untuk tenaga kesehatan kalau tidak salah. Kita tunggu ini prosesnya lumayan lama tergantung kapasitasnya, tidak melebihi 2 MB. Nah, di sini sudah tersimpan. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya untuk kurikulum vitae-nya, CV-nya atau daftar riwayat hidup yang sudah teman-teman semua buat. Dibuatnya seindah mungkin ya, menggunakan aplikasi silahkan, yang penting data-datanya itu harus benar-benar data yang sesungguhnya real ya, nanti supaya tim verifikator bisa lebih mempercayai dan lebih detail kalau misalkan teman-teman semua membuat CV-nya sesuai dengan data yang ada, data yang sebenarnya. Dibuat seindah mungkin, kan sekarang banyak tuh ya aplikasi-aplikasi untuk membuat CV supaya lebih tertarik gitu ya tim verifikator KAI untuk meloloskan teman-teman semuanya. Kemudian dilihat lagi, nah di sini ada preview ya. Karena saya tidak akan mempreview, di sini pun CV-nya saya sangat privasi sekali, jadi tidak usah di preview. Mau di preview silahkan untuk melihat, takutnya salah. Upload teman-teman semuanya. Nah, setelah di sini setelah proses unggah CV-nya dan unggah dokumen-dokumen yang lainnya harus dilengkapi sesuai dengan permintaan persyaratan yang diinginkan dari pihak Karir Reska atau KAI di equipment ini ya. Jadi harus sesuai semuanya, teman-teman semua di-upload. Jangan ada yang terlewat, termasuk CV ini yang kadang susah untuk di-upload atau kadang susah untuk di-apply nanti pada akhirnya. Dan saya sebelumnya, kita lihat ke sini untuk tahap selanjutnya yaitu lowongan. Kita lihat di sini ya, ada satu lagi lowongan untuk tenaga kesehatan untuk tahun ini dan bulan ini. Bisa dilihat tanggalnya terakhir tanggal 26 ya. Kita lihat, kita pilih penempatan di sini. Penempatannya di mana, daerah operasional mana di Jawanya, sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Di sini untuk klasifikasinya D3 ya, jadi tidak ada untuk SM. Nah, di sini bisa dilihat sudah masuk karena saya baru mengunggah CV saja, jadi tampilannya seperti ini. Jadi untuk teman-teman semua harus semuanya diunggah ya, jangan satu seperti saya. Ini saya hanya contoh saja, dan sebelumnya saya udah pernah membantu teman saya, rekan saya untuk mengupload daftar lowongan seperti ini dan apply-nya sukses. Dan pada akhirnya ketika proses pengecekan oleh pihak KAI dan dinyatakan lulus tes administrasi, dan selanjutnya tes tertulis ya ke daerah operasionalnya masing-masing. Nah, seperti itu saja ya teman-teman. Saya tidak panjang lebar, saya hanya mencontohkan saja. Mudah-mudahan dapat membantu video yang saya buat, dan semoga teman-teman semua bisa diterima menjadi keluarga besar PT KAI. Amin ya robbal alamin. Dan
tetap semangat, tetap terus berjuang dan, isi data-datanya seteliti mungkin sampai akhir, nanti pada akhirnya akan indah lah intinya mah ya, bisa bergabung menjadi keluarga besar. Mudah-mudahan dapat membantu. Sekali lagi untuk hal-hal yang kurang dipahami bisa bertanya di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Terima kasih, salam sapa saya Kang Hilman ID. Wassalamualaikum. Dadah.